Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11C kelompok B ingin menampilkan sosiodrama detik-detik kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Berita kekalahan Jepang sudah didengar melalui radio BBC. By high-ranking officers. Meantime, the Allied armed forces have been ordered to suspend offensive action. Akhirnya Jepang menyerah. Ini adalah kesempatan yang besar. Aku harus memberitahu yang lain. Bung Karno dan Bung Hatta, kita harus segera mempromosikan kemerdekaan itu secepat mungkin. Karena ini waktu yang sangat tepat, Bung. Berita kekalahan Jepang atas sekutu telah tersebar. Dengar Syahrir, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membahas ini dalam rapat TPKI. Apakah benar kakak itu sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri yang mendengar melalui radio BCC. Saya tetap pada pikiran saya. Kita harus membahas masalah ini dalam rapat TPKI. Setelah mendengar keputusan Dian Soekarno dan Bung Hatta yang tidak setuju dengan pendapat golongan muda yang akan memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, Sultan Syahrir kemudian mendatangi markas golongan muda di Menteng Raya. Bagaimana hasilnya, Syahrir? Bung Karno dan Bung Hatta sama tidak setuju dengan pendapat golongan muda. Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Karena dalam keadaan waktu total ini, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu adanya pertemuan PPKI karena mereka telah terikat oleh kesepakatan yang dibuat dengan Jenderal Marsikal Terauchi. Kita secepatnya harus mengadakan pertemuan golongan muda terkait pembahasan masalah ini. Akibat perbedaan pendapat itu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok dan Saleh sebagai pemimpin mengadakan pertemuan di ruangan lembaga bakteriologi Jalan Kebangsaan Timur
permasalahan ini tidak melalui rapat PPKI. Kita juga tidak setuju dengan rapat PPKI. Kita segera mengumpulkan pemuda agar tidak ceroboh dalam memutuskan suatu hal. Ayo, Bu. Teman-teman, kita harus mengadakan tindakan tegas mengenai waktu proklamasi Indonesia yang sudah tidak bisa untuk ditunda lagi. Menurut berita dari Syahrir, Bung Karno dan Bung Hatta tidak ingin proklamasi kemerdekaan ini segera dilakukan karena mereka telah terikat kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsikal Perawusu. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan tergantung dari negara lain. Saya tidak setuju mengenai hal itu. Kita harus mendesak secara paksa. Dan siapakah yang akan menemui Bung Karno untuk menyatakan keputusan ini? Apakah kita semua? Itu tidak mungkin kita lakukan. Mengapa tidak kau saja Wihana? Kau kan selaku dari ketua golongan muda. Dan kau Darwis, bersediakah kau untuk menemani Wihana? Baik, saya kami akan melakukan dengan segenap jiwa kami. Oleh Wikana dan Darwis, hasil keputusan disampaikannya kepada Bung Karno di kediamannya Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.30. Misi Bung. Ada tujuan apa kalian datang berdua kemarin? Kami datang dengan maksud ingin menyampaikan hasil keputusan musyawarah kami dengan golongan muda agar Bung Karno bersedia untuk memperpanjatkan secepat mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan tetap teguh pada pendirian saya bahwa masalah ini harus melalui rapat PPKI. Apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak, tetap tidak. Keputusan saya sudah bulat. Saya tidak akan main dengan perkataan saya. Untuk kedua kalinya, IR Soekarno dan Muhatta tidak menyetujui pendapat golongan muda. Oleh karena itu, para pemuda kembali mengadakan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71 Jakarta yang dipimpin oleh Syahrul Saleh. Dari hasil pertemuan ini diputuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana ini Saleh? Bung Karno masih tidak tetap mau mengikuti keputusan kita ini. Tolong bersabarlah, kita harus mengasingkan Bung Hatta serta Bung Karno ke tempat yang aman agar tidak terpengaruh oleh tekanan dari Jepang. Bagaimana jika kita bawa ke kota Rengas Dengklok? Tempat itu berada di 15 km ke arah Jakarta Cirebon. Baik, keputusan sudah ada. Kita asingkan mereka berdua ke Rengas Dengklok. Rencana penculikan itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Penculikan atas Muhatta terlebih dahulu terlaksana dan Muhatta langsung dibawa mobil ke Rengas Dengklok. Golongan muda yang lainnya langsung menuju kediaman IR Soekarno. Golongan muda yang akan menculik IR Soekarno langsung masuk ke rumah IR Soekarno. Maaf Bung Karno, kami terpaksa melakukan hal ini. Segera ini ada apa? Kalian jangan main. Hal yang terjadi pada Bung Karno terpaksa kami lakukan terhadap ibu dan anak ibu. Lepaskan, saya tidak mengetahui hal apa yang telah terjadi. Setelah berhasil mengikat kedua tangan Fatmawati, golongan muda lalu mengawal paksa IR Soekarno. Fatmawati serta anaknya keluar rumah untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Rombongan penculikan IR Soekarno telah tiba di Rengas Dengklok di tempat
telah tiba terlebih dahulu. Ir Soekarno, Fatmawati, dan Guntur langsung disuruh duduk di kursi seperti Mohatta dengan tangan masih terikat. Bukan hanya saya dan anak istri saya, ternyata Mohatta juga. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya tidak percaya sebelum ada berita yang akurat. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawakan oleh Sultan Syahrir? Kalian semua memang keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Bung Karno menyatakan tidak setuju dengan hal ini. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Mohatta tetap pada pendiriannya. Dari pihak golongan muda mengirim Yusuf Konto ke Jakarta untuk melaporkan keadaan ini kepada pemuda yang berada di Jakarta. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Mohatta. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahui dari Wikana dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua yaitu Ahmad Subarjo dan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Lepaskan mereka sekarang juga. Kita bisa membicarakan permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kita tidak akan melakukan tindakan seperti ini. Memang benar, kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Tetapi apakah kekalahan Jepang atas sekutu telah terbukti ada kebenarannya? Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut melalui radio. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari juga, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Apakah perkataan itu terbukti adanya? Jika terbukti saya ingkar, nyawa saya sebagai jaminan. Sekarang lepaskan mereka. Baiklah kalau gitu, saya akan mengakukan tindakanku itu. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno. Setelah itu, rombongan kembali ke Jakarta untuk merumuskan kemerdekaan dalam perumusan teks proklamasi. Semula akan dilakukan di Hotel Des Indes 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi pihak hotel tidak mengizinkan adanya kegiatan selepas 22.30 waktu Indonesia Barat dengan keadaan seperti ini. Ahmad Subarjo berhasil meminjamkan tempat dari Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kalau kalian silakan masuk ke rumahku ini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Maaf, saya tidak akan ikut campur tangan. Saya akan naik saja di atas. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesediaan Anda menyiapkan tempat ini. Ya, sama-sama, saya tidak dulu. Gimana itu? Kita tidak mungkin promosikan naskah proklamasi ini. Kita harus membahas masalah ini untuk golongan tua dan golongan muda. Kita harus terima kasih. Ini kertasnya. Baik. Terima kasih Subarjo. Tidak ada kesulitan yang mereka hadapi, semua berjalan lancar. Setelah mereka selesai dengan teks proklamasinya, mereka kembali ke Serambi menemui Sudiro, BN Diah, dan Suparmi. Bagaimana, Bung? Apakah semua sudah terselesaikan? Semua sudah berjalan dengan baik. Lalu siapa yang akan menandatangani SK ini? Bagaimana jika kalian semua yang di sini menandatangani naskah proklamasi ini wakil bangsa Indonesia? Saya tidak setuju. Kurasa penandatangannya hanya cukup dua orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta.
kepercayaan kalian. Ini saingan dari tangan negeri. Proklamasi harus kita cepat disebarkan ke pers. Saya dan para pemudi siap membantu mencetak dan menyebarkan kabar. Kabar ini harus cepat menyebar. Terima kasih. Dengan disetujuinya usul sebagai tersebut, mereka kembali di kediaman Soekarno. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno. Kesibukan tampak mewarnai rumahnya. Sayuti, bisakah kau datang kemari? Bisakah kau menuliskan naskah ini? Fatmawati, sinilah. Ada apa Kang Mas memanggil saya kemari? Bisakah kamu membuatkan bendera merah putih? Dengan senang hati Kang Mas. Terima kasih. Selesai dengan persiapan yang akan digunakan, muncul persoalan mengenal tempat pembacaan proklamasi. Dan akhirnya dilangsungkan di rumah R. Soekarno sendiri, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hara-huru terjadi menjelang pembacaan proklamasi. Bung Karno, saya sudah memberitahukan pada rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk mendengar pembacaan teks proklamasi dan berkumpul di lapangan Ikada. Saya tidak setuju jika pembacaan proklamasi diadakan di lapangan Ikada. Mengapa begitu, Bung? Karena itu bisa membuat bentrokan antara rakyat dan penguasa militer Jepang. Bagaimana jika di rumah saya halamannya luas dan bisa memuat banyak ratusan orang? Baiklah, kalau begitu saya akan segera Pak menyebarkan berita ini. Terima kasih. Sesaat setelah berita mengenal tempat pelaksanaan itu sudah tersebar, tiba-tiba Latif dan Suhud menemui IR Soekarno di kediamannya. Maaf Bung, apakah saat proklamasi nanti kita akan mengibarkan bendera merah putih? Kamu tidak perlu khawatir, itu akan tentu dilakukan. Tapi bendera belum ada. Bagaimana ini? Saya sudah menyuruh istri saya untuk membuat bendera itu. Baiklah, kalau begitu kita berdua yang akan mencari pembangunnya. Persiapan segala sesuatu sudah siap. Para tokoh pejuang telah hadir, termasuk Wali Kota Jakarta, Suwiryo. Hanya Mohatta saja yang belum hadir di sana. Der Muwardi mendatangi Soekarno di kamarnya dan mengingatkan bahwa hari sudah siang. Bung, ayo mulailah acara ini. Hari sudah siang. Kasihan dengan para muda dan pejuang lainnya yang sudah menunggu sejak pagi. Tunggu sebentar. Saya tidak akan memulai proklamasi sebelum Hatta datang. Saat terjadi perdebatan itu, Bung Hatta datang dengan pakaian putih-putih pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Maaf Bung, kalian terlalu lama menunggu saya. Tidak apa, Bu. Mari.
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta. Mari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini kita telah resmi merdeka. Kita telah melalui perjuangan yang sangat panjang, melalui leluhur kita, pahlawan-pahlawan kita yang telah terdahulu terbunuh, berkorban demi bangsa ini. Demi menghormati pahlawan kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Sip. Saya harus mengabadikan momen ini. Ini adalah bukti bahwa Indonesia telah merdeka dan seluruh dunia harus tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Merdeka! Merdeka! Sekian dari penampilan sosio dari kelompok B, sosio drama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.